maksimal 10 menit, 5 menit boleh selesai juga tidak masalah. Poin-poinnya, tidak harus share screen. Silahkan Bu Ida. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Jaka Siswanta dan Bapak Rovin yang terhormat, saya akan mempresentasikan RPP 1 saya. Yang pertama adalah untuk Satuan Pendidikan, halaman identitas, Satuan Pendidikan MI Muhammadiyah Munduk Dawung Rawakele, kelas 5 semester 2, mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pengertian alam barzah atau alam kubur, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kemudian untuk KD dan indikator, KD-nya KD pengetahuan 3.8 menganalisis makna alam barzah atau alam kubur. Kemudian 4.8 mengomunikasikan gambaran kehidupan di alam barzah. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 menelaah pengertian alam barzah atau alam kubur. 4.8.1 menguraikan keadaan di alam barzah atau alam kubur. Untuk tujuan pembelajaran, melalui mengamati dan membaca teks, tampilan slide PPT alam barzah, peserta didik mampu menelaah pengertian alam barzah atau alam kubur dengan benar. Melalui berdiskusi dan mengamati video tentang gambaran alam barzah, peserta didik mampu menguraikan keadaan di alam barzah atau alam kubur dengan benar. Pendekatan pembelajaran, saya menggunakan saintifik, integrasi literasi, penguatan pendidikan karakter. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sumber, media, dan alat pembelajaran. Untuk media pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan media PowerPoint tentang gambaran alam barzah. Alat peraganya, laptop, proyektor, dan aplikasi KineMaster. Sumber belajar, buku Akidah Akhlak Direktorat KSKK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta 2022-2020, mohon maaf. Penulis Muhammad Ali Ramdhani, halaman 117 sampai 125. Kemudian link YouTube yang sudah saya unggah. Pada kegiatan pendahuluan selama 10 menit, yang pertama guru mengucapkan salam, kemudian guru menanyakan kabar menggunakan lagu Semangat Pagi, kemudian guru menanyakan kehadiran peserta didik, kemudian bernyanyi bersama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Kemudian guru mengaitkan pada peserta didik tentang materi yang telah lalu, tentang Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Kemudian mengaitkan dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang alam barzah atau alam kubur. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, dan di kegiatan pendahuluan yang terakhir melakukan apersepsi dengan bertanya kepada peserta didik. Salah satu pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat orang yang setelah meninggal dunia kemudian dikubur? Terus, tahukah kalian bagaimana gambaran di alam kubur bagi orang yang tidak pernah salat? Itu pada kegiatan pendahuluan Bapak. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti berkisar 45 menit karena saya menggunakan model problem-based learning, jadi saya menggunakan 5 sintak. Sintak yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah, di antaranya guru menyajikan materi berupa PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik mendengarkan penjelasan guru, kemudian peserta didik menanyakan tentang penjelasan guru, dan guru
menjelaskan tentang pertanyaan dari peserta didik yang dibantu oleh siswa lain. Dan memberi kesempatan kepada siswa lain untuk membantu menjawab pertanyaan dari temannya. Kemudian sintak 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi dalam sebuah kelompok untuk berdiskusi dengan cara nanti kelompoknya anak-anak menyebutkan warna-warna, di antaranya merah, kuning, hijau, itu digunakan untuk menentukan nama kelompoknya. Masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya. Setelah itu, guru membagikan LKPD yang di situ sudah ada petunjuk pengerjaan pada LKPD untuk dilakukan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian sintak 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik mendapat bimbingan dan arahan. Kemudian peserta didik dipantau oleh guru selama berdiskusi. Di sini juga muncul tanya jawab apabila ada peserta didik yang belum memahami atau kelompok diskusi yang belum memahami terkait dengan yang ada pada LKPD. Kemudian sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil analisis anak-anak terkait dengan tugas yang ada pada LKPD ditulis pada LKPD yang selanjutnya guru menawarkan kepada peserta didik atau menawarkan kepada kelompok diskusi untuk siapa yang akan terlebih dahulu maju ke depan. Ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dari peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah selesai mempresentasikan. Setelah itu, guru kembali menawarkan kepada kelompok diskusi yang belum maju untuk bisa mempresentasikan hasil dari kelompoknya untuk maju ke depan. Kemudian yang terakhir adalah sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui belangko LKPD yang dibagikan guru. Guru bersama siswa melakukan analisis dan evaluasi untuk meroleh kesimpulan. Itu pada kegiatan inti. Selanjutnya adalah kegiatan penutup selama 15 menit. Guru peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. Di sini ada komunikasi antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik mengerjakan soal-soal evaluasi. Peserta didik melakukan kegiatan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik melakukan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Kemudian peserta didik menerima pesan moral dari guru. Peserta didik menerima informasi tentang materi pembelajaran berikutnya. Kemudian berdoa, salah satu memimpin untuk berdoa, kemudian guru menutup dengan salam. Untuk teknik penilaian, yang pertama adalah penilaian sikap melalui observasi, kemudian penilaian pengetahuan, tes tertulis melalui LKPD, kemudian penilaian keterampilan, unjuk kerja atau presentasi. Untuk form instrumen penilaian, kami lampirkan ada di bawah Bapak. Jadi lampiran perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, diantaranya bahan ajar dan video pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, video kegiatan peer teaching, kemudian RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Demikian yang dapat saya jelaskan. Tentunya banyak kekurangan di sana-sini, mohon arahan dan bimbingan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ida. Bu Ida telah memaparkan isi RPP secara utuh, mulai dari identitas sampai dengan lampiran-lampiran yang tadi sudah disampaikan. Gitu. Nah, beberapa yang saya perlu klarifikasi dan tanyakan sebelum kesempatan saya sampaikan ke Pak Robiin. Yang pertama, Bu Ida, sebagai guru kita itu kan perlu bisa menunjukkan
kreativitas untuk menarik perhatian dan memberi motivasi ke anak. Ya, motivasi tidak saja disampaikan di akhir. Kalau motivasi di akhir itu dalam rangka untuk mengingatkan kegiatan belajar anak di rumah. Nah, di mana Bu Ida bisa menunjukkan ke saya di rancangan RPP langkah motivasi yang secara eksplisit seperti disebut di bagian penutup tadi. Oke, Bapak. Terima kasih. Untuk saya menunjukkan kreativitas dalam RPP. Yang pertama, sebelum saya membuat RPP itu tentunya saya sudah menganalisis masing-masing kreativitas untuk membangun motivasi dan menarik perhatian. Oke, Pak. Kreativitasnya dalam RPP itu ada pada bagian pendahuluan yang pertama, itu sebelum masuk kepada materi inti, saya sudah pada persepsi Bapak. Jadi tidak langsung saya tanya apa itu pengertian alam barzah, tapi saya bawa dulu anak-anak untuk lebih mempersiapkan diri, seperti itu Bapak. Kemudian pada kegiatan inti, ketika saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, tidak langsung anak-anak dibagi kelompok 3, 2, 1, seperti itu, tapi pengucapan kata merah, kuning, hijau itu pun dengan bervariatif. Awal pelan, sedang, kemudian cepat, seperti itu. Sehingga anak-anak tertawa dulu. Ketika anak-anak sudah senang, kemudian baru saya masuki pembelajaran. Seperti itu Bapak. Dan yang terakhir, motivasinya tentunya dengan anak-anak untuk semangat belajar. Seperti itu. Kenapa tidak Ibu tuliskan secara eksplisit bahwa guru melakukan motivasi kepada anak untuk siap belajar yang akan Ibu lakukan masuk ke kegiatan inti? Ditulis tidak? Ditulis, Bapak. Mana? Di bagian mana? Saya share screen lagi, ya. Ya. Ada ditulis ya? Iya, Pak. Mengorientasi peserta didik, guru menyajikan materi melalui PowerPoint. Di situ saya menyajikannya berikut dengan kira tidak itu Bu Ida. Di langkah sebelum mengorientasi, yakni di pendahuluan secara eksplisit ditulis guru melakukan motivasi kepada anak didik untuk siap belajar, misalnya seperti itu. Nanti tambahkan saja. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik. Yang kedua, tadi di kegiatan inti Bu Ida paparkan sintaks 1 sampai 5 sebagai manifestasi dari PBL. Iya, Pak. Nah, tapi di sisi lain Bu Ida sudah menerapkan pendekatan saintifik gitu. Ya, pendekatan saintifik itu meliputi berapa langkah Bu Ida? Ada 5, Pak. 5. Apa saja itu? Untuk pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasikan atau mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, apakah 5 langkah itu terkombinasi di dalam 5 langkah PBL? Iya, Bapak. Yang pertama mengamati. Ada, Pak, mengamati video, kemudian menanya, saya beri kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, kemudian mengumpulkan informasi melalui literasi, Bapak, kemudian mengasosiasikan, mengolah informasi, itu juga dengan diskusi dengan teman kelompok, dan mengkomunikasikan presentasi di depan kelas. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Berikutnya, variasi interaksi pembelajaran Ibu rancang tidak dalam RPP saat ini? Variasi interaksi pembelajaran. Ngapunten, Bapak. Variasi interaksi pembelajaran itu yang dimaksud bahwa Ibu sebagai guru tidak mendominasi pembelajaran, melainkan anak-anak sangat diberi kesempatan untuk beraktivitas pembelajaran gitu. Iya, Pak. Iya, Pak, sesuai dengan RPP yang saya buat menggunakan teori humanistik,
tokohnya yaitu Carl R. Rogers. Di situ saya selaku guru menempatkan sebagai fasilitator. Jadi saya memfasilitasi untuk bisa membuat kelas itu kondusif sehingga anak-anak bisa mencari bisa mengolah ilmu, kemudian mencari di berbagai sumber yang sudah saya sediakan. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada link YouTube, kemudian dari internet, yang tentunya sekolah kami kebetulan sudah ada internet, insya Allah sehat karena sudah ada proteksi. Untuk situs-situs yang tidak mendidik itu sudah ada proteksinya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Kalau apa yang Ibu katakan itu sekelumit contoh di realitas pelajaran, wujudnya seperti apa? Misalnya kegiatan anak itu diapasajakan sehingga kegiatan anak diapasajakan itu merupakan bentuk variasi interaksi. Oke. Terima kasih. Jadi ketika berdiskusi itu dalam LKPD itu tugasnya adalah anak-anak bisa ciri-ciri gambaran orang beriman di alam barzah, bisa mencari di buku pada literasi membaca, kemudian di kelas itu ada komputer ya Pak, itu bisa dipakai digunakan ketika anak-anak mau browsing terkait dengan analisis yang saya berikan. Seperti itu Bapak. Baik, mestinya sesungguhnya Ibu bisa menceritakan, saya menyampaikan ini kepada anak, terutama beri pengantar ini. Selanjutnya anak-anak saya minta untuk melakukan ini, yang kemudian mereka begitu, dan seterusnya. Nah, itu loh. Ya, Oke. Pak. Ini digambarkan seperti itu, dengan penyebutan metode yang tadi sangat beragam. Tetapi penerapannya memang betul-betul ada dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Oke. Ya, Pak. Yang terakhir, Bu Ida melakukan inovasi pengembangan sumber belajar tidak, Bu Ida? Iya, Bapak. Nggihnya itu wujudnya gimana? Pada pengembangan. Apakah materi yang Ibu kemas untuk disampaikan ke anak-anak itu bersumber dari buku, baik buku siswa, buku guru, kemudian ataukah mengambil video di YouTube, atau Ibu membuat materi sendiri yang tidak sama persis dengan yang di buku? Anjir Bapak, terima kasih. Untuk pengembangan media ajar, saya membuat pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar, nggih. Mohon maaf. Saya membuat sendiri Bapak. Jadi mengkolaborasikan, saya mengambil dari berbagai sumber yang tadi sudah saya sebutkan pada RPP, baik dari buku yang dari pemerintah maupun yang dari internet, dari YouTube, itu juga sudah saya kolaborasikan dan sudah ada produknya Bapak. Ada pada lampiran RPP. Nah, untuk Bu Ida dari saya cukup begitu. Ya, monggo Pak Fiin bisa dilanjut Pak Fiin. Baik, Bu Ida Sarifah, ini saya baca RPP-nya untuk kelas 5 ya. MI Muhammadiyah Montok Dawung Rawakele. Rawakele itu di mana, Bu? Kabupaten Kebumen, Bapak. Oh, Kabupaten Kebumen. Rawakele itu kecamatan? Bukan? Kecamatan. Oh, kecamatan. Desa dan kecamatan. Oh ya. Tentang alam barzah atau alam kubur. Wah, ini mantap materinya, Bu ya. Mengajarkan sesuatu yang sama sekali belum pernah dilihat, belum pernah dirasakan, belum pernah dialami. Gitu. Ini kan sesuatu yang gimana? Kira-kira mengajarkan materi seperti itu, teori belajar apa yang tepat digunakan supaya nyampe kepada anak-anak itu? Menggunakan teori belajar humanistik, Bapak, dengan tokohnya Carl R. Rogers, teori belajar yang berhulu pada siswa. Jadi saya memposisikan sebagai fasilitator, di mana saya memancing saya
mengantarkan anak-anak terkait dengan alam barzah, kemudian anak-anak bisa mencari sendiri, browsing melalui YouTube maupun pengembangan bahan ajar yang sudah saya buat dalam YouTube terkait dengan alam barzah. Di situ ada video terkait dengan gambaran di alam barzah atau alam kubur. Seperti itu, Bapak. Ada materi dari video, ada? Ada, Bapak. Sudah saya lampirkan pada RPP. Itu dari YouTube. Buat sendiri apa dari YouTube? Saya buat sendiri, saya edit, Bapak. Jadi saya ambil untuk ada bahannya, lalu diedit gitu. Di gambaran di alam barzah itu ada di video YouTube. Iya, Pak. Baik. Nah, ini materi tentang alam barzah. Kalau kita lihat dari dimensi kognitif itu masuk dimensi kognitif yang apa, Bu Ida? Yang C4, Pak. C4. Yeah. Gimana maksudnya? Bisa dijelaskan? Kemampuan yang mencakup kegiatan mental otak mengembangkan pengalaman rasional itu. Jadi saya ininya menelaah, Bapak. Menelaah. Yeah. Ya, menelaah itu dan menguraikan. Menelaah. Tapi kalau dari jenis kognitifnya atau jenis bahan ajarnya, itu masuk jenis bahan ajar apa, Bu? Apakah fakta, apakah konsep, apakah prosedur, apakah prinsip? Kira-kira di antara 4 itu masuk apa itu? Untuk materi alam barzah? Iya. Itu pada konsep, Bapak. Konsep tentang alam barzah, begitu. Kira-kira apa dukungan dalil, kira-kira ada enggak tentang alam barzah? Ada, Bapak. Apa? Ada pada surat ada pada sebentar. Sebentar, Bapak. Ali Imran ayat 185, Bapak. Kemudian Ali Imran ayat 169. Mungkin bisa salah satu dibacakan. Anjih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Artinya, Bapak? Ya, sudah cukup. Nah, ini kalau di tujuan pembelajaran yang Bu Ida ini tulis, apakah kira-kira sudah menggambarkan integrasi TPACK-nya itu sudah menggambarkan seperti itu atau belum? Iya, Bapak. Dalam tujuan pembelajaran saya di situ kan melalui mengamati gambaran alam barzah melalui video pembelajaran. Nah, di situ saya menggunakan TPACK-nya dengan video pembelajarannya, Bapak, yang mengambil dari YouTube dan slide PPT atau slide PowerPoint. Baik. Lalu materi alam barzah ini apa saja rincian di dalamnya? Untuk RPP 1 terkait dengan pengertian alam barzah atau alam kubur dan gambaran di alam barzah atau di alam kubur. Dua itu? Iya, Pak. Ya. Nah, bagaimana dari materi itu khususnya di dua
sub itu dijabarkan ke dalam proses penilaian yang juga mencakup aspek sikapnya, kemudian aspek pengetahuan maupun keterampilannya. Bagaimana? Ya, Bapak. Untuk penilaiannya, kami menggunakan yang pertama sikap. Untuk sikap afektif, itu menggunakan observasi. Jadi, ketika anak-anak di awal pembelajaran, kemudian pada saat diskusi, di situ saya menilai untuk penilaian sikap. Kemudian, kognitifnya itu pengetahuannya saya menggunakan LKPD, jadi saya bagi lembar LKPD untuk mengukur sejauh mana peserta didik menyerap apa yang tadi sudah dipelajari bersama. Kemudian psikomotoriknya anak-anak maju mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak. Seperti itu, Bapak. Ya, ini saya share, coba dibaca. Kelihatan, Bu Ida? Anggih. Silahkan dibaca itu ya. Anggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlim fadlah. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, sekarang coba ditulis, siapkan pulpen dan kertas. Tulis inna a'tayna kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Ditulis. Oke, Pak. Ini Bapak. Ya, sebentar ya. Ya, cukup. Selesai. Ya, apunten Bapak, tadi pas saya membaca saya ada kendala di penglihatan kalau melihat di layar. Oh iya. Ya. Baik, tidak apa-apa, Bu Ida. Saya kira Bu Ida cukup selesai begitu dan boleh meninggalkan ruang kami. Gitu. Oke, Pak. Minta tolong Pak Hasan diberitahu ya untuk gabung. Oke, Pak.
Ya, terima kasih Iya. Bapak, Pak Rovin, Pak Caka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.